أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua pribadi, Rifki Arif Budianto. Nah, cuma pada kesempatan kali ini gua mau membuat video yang cukup berbeda dengan beberapa video gua sebelumnya. Nah, kalau beberapa video gua sebelumnya kan gua bikin video terkait dengan PlayStation. Nah, cuma karena gua bikin video ini di momen yang spesial, yaitu bulan Ramadan, ya, maka gua juga mau bikin video yang spesial, yaitu mengenai review terhadap salah satu mushaf hafalan Al-Quran, yaitu mushaf hafalan At-Taisir yang dikeluarkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah, kenapa di bulan Ramadan ini gue bikin video tentang Al-Quran? Karena sebagaimana yang ayat yang tadi gue bacakan di awal, ya, ini ada potongan ayatnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, jadi ayat itu memotivasi gua bahwa di bulan Ramadan ini gua mau mereview tentang salah satu Al-Quran yang banyak sekali dicari oleh umat muslim yang ada di Indonesia, ya. Karena kenapa? Karena mushaf ini diterbitkan oleh Quantum Akhyar Institute, yaitu salah satu tim yang dimiliki oleh Ustadz Adi Hidayat, yang jamaahnya tersebar luas, ya, di seluruh Indonesia, baik jamaah offline maupun jamaah online kayak gua. Nah, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman mencari mushaf hafalan At-Taisir ini, ya, itu teman-teman bisa dapat dengan 3 cara. Cara yang pertama, teman-teman datang ke kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Cuma kajiannya kajian offline, bukan kajian online, ya. Karena kalau gua nggak salah, di setiap kajian Ustadz Adi Hidayat itu disediakan mushaf At-Taisir secara gratis alias diwakafkan bagi jamaah-jamaah yang hadir. Cara yang kedua, teman-teman tinggal download aplikasi Quantum Akhyar Store, di mana teman-teman harus selalu update mengenai stok apakah sudah ada atau belum. Kenapa harus selalu update? Karena misalnya kita nih tanya, admin, assalamualaikum, stoknya ada nggak? Kita nanya pagi, ya, terus kata admin nih, oh ada nih siang. Oke min, makasih infonya. Pada saat sore kita mau pesen, ternyata stoknya sudah habis, ya. Jadi sulit sekali memang. Nah,
Kemudian cara mendapatkan yang ketiga yaitu kita mendapatkannya melalui marketplace, karena banyak orang yang menjual paket mushaf hafalan At-Taisir ini. Cuma kalau dari Ustadz Adi Hidayat menyarankan agar tidak mendapatkan melalui marketplace, karena banyak dari penjual di marketplace ternyata memperjualbelikan Al-Quran yang merupakan wakaf. Nih misalnya gini nih, buku wakaf tidak untuk diperjualbelikan. Nah jadi banyak pihak-pihak yang dapat buku ini atau paket ini tetapi tidak dipergunakan untuk dirinya, melainkan diusahakan, dibisniskan, diperjualbelikan. Nah jadi tidak sesuai dengan semangat Ustadz Adi Hidayat yang membagi-bagikan Al-Quran secara gratis ya kalau wakaf. Tapi ada juga yang gak gratis kan, untuk biaya percetakan dan infak. Nah oke teman-teman, kalau teman-teman sudah mendapatkan paket ini, jadi paket ini berisi 3 buku atau 3 eksemplar lah yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah mushaf hafalannya. Kemudian yang kedua adalah buku, judulnya Muslim Zaman Now, Metode At-Taisir 30 Hari Hafal Al-Quran. Nah yang ketiga adalah Muslim Zaman Now juga, Murojaah At-Taisir 30 Hari Hafal Al-Quran. Nah jadi beda. Kalau yang ini pertama metode At-Taisirnya. Nah yang kedua ini adalah murojaahnya. Nah kalau gue secara pribadi menyarankan teman-teman untuk membaca secara sistematis. Pertama teman-teman baca ini ya, buku yang pertama, karena ini isinya lebih kepada motivasi, kemudian tips-tips sebelum menghafal, kemudian tips pada saat menghafal, tips-tips menjaga hafalan, tips-tips kalau sudah kita sukses di hafalannya, dan lain sebagainya. Nah kalau yang ketiga ini, yang kedua ini gue saranin langsung masuk ke mushafnya untuk menghafal. Nah baru yang ketiga teman-teman melakukan murojaah ya. Kalau teman-teman sudah mulai menghafal Quran, mau murojaahnya enaknya pakai yang ini. Nah sekarang kita mau mereview dulu yang pertama. Nah kenapa gue bilang ini layak jadi yang pertama kali untuk dipelajari, karena secara umum isi dari buku ini adalah tentang motivasi dan persiapan-persiapan sebelum kita menghafal Al-Quran. Serta yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mulai menghafal dan kita memang sudah hafal. Nah langsung aja gue buka halaman pertamanya, sama ya kayak sampul. Nah di sini penulisnya adalah langsung Ustadz Adi Hidayat ya. Nah ini penerbitnya Institut Quantum Ahyar ya. Nah kemudian isi dari buku ini ada beberapa bagian, yaitu ada 6 beserta beberapa bagian yang lain ya. Yang pertama adalah pengantar, kemudian masuk ke bagian pertama esensi Al-Quran, masuk ke bagian kedua adalah amalan prahafalan atau sebelum menghafal. Kemudian ini masih satu bagian ya, amalan prahafalan dan rahasia kemudahan Al-Quran. Ada ikhlas, serius, sabar, yakin, menghadirkan motivasi, menjadikan prioritas, memilih guru, istiqomah. Kemudian di bagian ketiga ini adalah proses menghafal. Di sini kita diminta untuk menentukan waktu, kemudian menyiapkan perangkat, antara lain adalah mushaf, tempat, guru, kemudian menentukan target waktu, hafalan sempurna, hafalan keluarga, dan adab menghafal. Nah di bagian keempat ini adalah mengenai pasca menghafal, yaitu ada konsisten murojaah, menjaga sholat malam, memperbanyak doa, semangat beramal. Kemudian bagian kelima ini mengenai perusak hafalan, yaitu perbuatan maksiat, kurangnya murojaah, ujub, dan riya.
Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian keenam, yaitu simulasi hafalan dan mushaf at-taisir. Nah, jadi menurut gua buku ini adalah hal yang harus teman-teman baca terlebih dahulu agar dalam menghafal kita niatnya tepat ya. Nah, kemudian kalau sudah hatam itu kita bisa masuk ke mushaf at-taisir. Nah, ini kalau kita buka dari sebelah kiri ya, itu isinya adalah apa ini? Asmaul Husna. Nah, tapi halaman pertamanya bukan dari sebelah kiri ya, dari sebelah kanan. Jadi kita cara bukanya seperti ini. Nah, kita bukanya ke sebelah kanan. Nah, ini mushaf hafalan ya. Ini editornya langsung Ustadz Adi Hidayat ya, salah satunya. Nah, ini gua dapat yang cetakan kelima bulan Juli tahun 2019. Nah, ini penerbitnya adalah Quantum Akhyar Institute. Nah, di sini ada pengantar di bagian awal. Pengantar ini adalah berisi yang pertama, cara menggunakan mushaf. Nah, jadi gue mau baca sedikit ya. Jadi mushaf ini memiliki 5 tahap pembelajaran. Yang pertama, bacalah ayat yang akan dihafal dengan menyertakan terjemah yang telah dihadirkan. Bacalah dengan seksama, perlahan hingga Anda mampu memahami maknanya. Nah, kemudian yang kedua, di sini mulailah membaca tanpa menyertakan terjemah yang dituliskan. Pastikan bacaan Anda telah paham makna dan benar secara tajwid. Kemudian yang ketiga, mulailah menghafal ayat-ayat yang telah Anda baca dan pahami. Perhatikanlah potongan ayat pertama berwarna merah sebagai tanda untuk mengingat. Lalu pastikan hafalan Anda benar untuk dipraktekkan dalam sholat sunnah dan murojaah harian. Keempat, ujilah hafalan Anda melalui kolom murojaah yang berisi potongan ayat dan nomor di sebelah kanan atau kiri lembar mushaf. Sempurnakanlah bacaan dari potongan ayat tersebut. Ingatlah penomorannya dan cobalah mengulang secara acak. Kemudian yang kelima, latihlah ingatan Anda dengan membaca ayat berdasar nomor yang telah disediakan pada kolom murojaah kanan atau kiri mushaf. Nah, jadi kira-kira itu isinya. Kemudian yang bagian kedua, kiat singkat menghafal Al-Quran, harus menentukan waktu menghafal. Kita punya waktu untuk mengulang atau murojaah. Perhatikan adab menghafal, yaitu harus berwudu, mengikhlaskan niat, menghadap kiblat, berdoa sebelum memulai hafalan, berdoa setelah menghafal. Kemudian cara menjaga hafalan, di sini ada 3, konsisten murojaah, meningkatkan amal soleh, dan yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Nah, ini nih yang menarik nih. Apa yang membedakan mushaf ini dengan mushaf biasa? Nah, jadi kalau kita buka mushaf ini ya, dia memberikan keterangan. Sebetulnya bagi mushaf lain juga tanpa ada keterangan ya memang seperti itu ya. Yaitu kalau kita buka, yang sisi sini adalah sebelah kanan, yang sisi sini adalah sebelah kiri. Makanya kenapa kalau kita mendengar Ustadz Adi Hidayat ceramah membacakan satu ayat Al-Quran, beliau pasti bilang ini ada di sebelah kanan atas, sebelah kiri bawah misalnya, karena berpatokan hafalannya seperti ini. Nah, di dalamnya ya, nanti kita di bagian atas ini ada nomor dan nama surat. Kemudian ini adalah nama surat Arab. Jadi kalau ini nama surat Latin, ini nama surat Arab. Kemudian di sini adalah juz keberapa. Nah, ini keterangan kanan atau kiri.
ya, kanan atau kiri, ini isi dari mushafnya. Nah, ini alat bantu murojaah. Yang tadi dibilang bahwa di sebelah kanan atau kiri ada potongan ayat pertama untuk membantu kita menghafal. Ya. Nah, kemudian di sini ada nomor halaman, ini ada terjemahan di bawah. Nah, sama nih, sebelah kiri juga polanya seperti itu. Nah, coba kita buka lagi halaman berikutnya. Nah, ini adalah daftar surat ya. 114 surat. Nah, langsung setelah itu kita akan masuk ke mushafnya. Nah, nih, biar lebih dekat ya, kita ambil Al-Baqarah deh, ayat ke-6. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang, ini adalah isi mushaf seperti biasa. Ini ada potongan awal ayat. Jadi kalau kita sudah mulai menghafal isi untuk berlatih, kita baca ini awalnya ya. Misalnya ini kita baca innalladzina. Nah, kita harus apa ya? Kira-kira Al-Baqarah halaman ketiga sebelah kanan atas innalladzina. Nah, kita harus bisa melanjutkan. Misalnya kalau kita nanti sini kita tutup ya, kita baca di sini petunjuknya innalladzina, kita lanjutkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, dan seterusnya. Sama. Jadi pola menghafalnya adalah seperti itu ya. Nah, kalau di bagian bawah ini adalah terjemahan dari ayat yang ada di isi mushafnya. Nah, kemudian ini kita katakanlah ya, kita sudah selesai nih sampai surat ke terakhir, surat An-Nas, surat ke-114. Maka di halaman berikutnya ini adalah halaman yang menurut gua berisi tentang motivasi agar kita semangat untuk menghafal, karena judulnya saja keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, ini ada surat Fatir ayat surat ke-35 ayat 29 sampai dengan 30 ya. Terus di sini ada juga selain ayat-ayat Quran dicantumkan hadis. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kita lagi kurang semangat mungkin melanjutkan, nggak usah nunggu kita membaca atau menghafal sampai surat An-Nas, langsung aja kita loncat ke halaman ini untuk mendapatkan motivasi kembali dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, ini tentang mushaf hafalan At-Taisir. Nah, kemudian di paket yang terakhir ini kita mendapatkan buku Muslim Zaman Now, Murojaah At-Taisir 30 hari hafal Al-Quran. Nah, ini sebetulnya isinya kalau menurut gua hampir sama ya, seperti mushaf. Hanya saja ini dibuat lebih buram untuk menghafal. Contohnya ya, yang tadi kita sempat buka surat Al-Baqarah ayat ke-6. Nah, kalau di sini ya, ini yang kita dapat sama sebetulnya, sama kayak mushaf, cuma buram. Kenapa? Agar kita itu secara visual memahami kunci-kunci yang ada dalam lembaran ini. Misalnya, di lembaran halaman ketiga sebelah kanan itu Al-Baqarah ayat ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kemudian pembuka ayatnya apa saja. Nah, ini yang di highlight, kalau sisanya ini diburemin. Jadi kalau kita menghafal, kita bisa buka ini, kita baca fokus ke sini. Kalau kita lupa sedikit, ya bolehlah kita teliti ini kira-kira yang buram apa gitu kan isinya. Nah, kalau yang bawah ini sebentar. Nah,
Nah, kalau yang bawah ini ya, setahu gua ini adalah angka-angka acak. Apa tujuannya angka-angka acak ini? Angka-angka acak ini bertujuan kita mau menghafal secara acak. Kan biasanya kalau kita nonton ceramah Ustadz Adi Hidayat tuh, beliau suka ngetes santrinya. Misalnya Al-Baqarah ayat ke-6. Kalau nggak ditanya, kamu punya anak berapa? Anak saya 3 Ustadz. Ya udah, Al-Baqarah ayat ketiga apa? Nah, daripada kita pusing mikirin, kita baca aja ini. Misalnya kita udah lah ya, kita hafal nih halaman sini. Nah, kita tunjuk nih angka 1. Angka 1 apa nih surat Al-Baqarah? Ya udah kita baca. Alif Lam Mim. Ayat kedua apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Ayat 3 apa? Ayat 4 apa? 5 apa? 6 apa? Dan seterusnya. Nah, karena halaman ketiga ini baru sampai ayat ke-16 ya, maka di angka acak ini juga maksimal hanya sampai ayat ke-16, tidak mungkin ada angka 17 ya. Nah, misalnya ya, di sini teman-teman nunjuk nih ayat ke ayat ke-16. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke angka acak yang ke-16 ya, teman-teman Nah, teman-teman bisa tutup ininya. Baca aja awalnya. Oh, ulaika. Nah, kita tutup. Kemudian kita ingat-ingat dengan baik. Kemudian kita lafalkan apa yang sudah kita hafal. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Alhamdulillah lancar. Tapi kalau teman-teman gak lancar, misalnya gini, Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama wah, ngeblank nih. Apa ya abis fama? Nah, teman-teman buka aja ini. Oh, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, jadi apa yang diburamkan itu bisa jadi alat bantu kalau memang teman-teman sudah stuck sama sekali. Begitu kira-kira cara menghafalnya. Kalau ngeblanknya parah ya, parah banget nih sampai yang buram aja kita ngeblank, ya udah kita tinggal kembali ke mushaf yang cetakan warnanya lebih jelas. Nah, misalnya tadi kita ngeblank nih, aduh apa itu ya? Ayat ke-16 Al-Baqarah udah ngeblank, buram lagi, nggak kebaca. Udah kita balik aja ke sini. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Kalau sudah yakin, sudah mantep, udah kita balik sini. Nah, coba kita baca. Tapi bacanya lirik-lirik aja. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Kalau kita sudah yakin, udah kita tutup. Yang penting kita ingat awalnya ulaika. Nah, kita lanjut. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Lancar. Udah diulang-ulang terus sampai ngeblanknya kita tidak terulang lagi. Nah, jadi begitu kira-kira ya cara untuk menggunakan angka acak di sini. Nah, kalau teman-teman misalnya buka angka acak di halaman yang udah cukup jauh, wah ini angkanya lebih variatif lagi nih. 197 lah, 200. Kenapa dia sampai ada 200? Karena di halaman ini itu kita sudah sampai di
ayat ke 210. 210. Jadi angka acak ini maksimal 210. Bisa aja nanti angka acaknya jadi ayat kelima, ayat ketiga, dan seterusnya gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi buku ketiga ini adalah panduan untuk murojaah, untuk mengetes apakah hafalan kita itu sudah kuat atau belum. Nah, teman-teman semua, itu saja mungkin video gua kali ini tentang paket menghafal Quran dari Mushaf Hafalan At-Taisir yang diterbitkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sebetulnya Mushaf At-Taisir dan paketannya, dan semoga juga kalau udah tahu isinya teman-teman makin semangat untuk mendapatkan paket At-Taisir ini. Sekali lagi, untuk mendapatkan paketnya teman-teman bisa cek di aplikasi Quantum Akhyar Store yang bisa teman-teman download di gadget masing-masing. Itu saja mungkin video dari gua kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang mau tahu update kira-kira akan ada video apa lagi di channel gua, silahkan subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video berikutnya. Karena insya Allah di video berikutnya gue mau coba membagikan mushaf hafalan Quran yang lain, yaitu mushaf hafalan Al-Huffaz dari penerbit Cordoba. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.